Halo, suaraku jelas nggak? Jelas. Berarti tadi kan kita bikin max G sama max G. Max G dan max G itu variabel yang tipe datanya byte. Kenapa kita bikin max G sama max G? Itu untuk penentuan posisi hurufnya yang akan kita input itu. Misalkan kita input kan, kita taruh posisi yang di sini. Kita taruh di sini kan, di sini juga. Caranya itu kita pakai variabel max G sama max G-nya. Ini di perulangan ini kan ada for i 1 sama dengan 38 tuh 77 kurang max G kali 4. Kalau tidak kita pakai max G dan max G-nya, maka ini jadinya kalau tidak kita pakai max G dan max G-nya. Hurufnya akan tetap berada di situ. Tidak berpindah-pindah dia. Jadi kita pakailah max G dan max G-nya. Kalau max G-nya 1 kan, 1 dikali 4, 77 dikurang 4 berarti 73 kan. Nanti perulangan ke kanannya akan berhenti sampai 73. Selanjutnya kan kalau diulang kembali artinya kan program yang di dalam ini dijalankan kembali. Awalnya kan max G-nya kan 1. Habis itu ditambah 1 jadi 2. Max G sama dengan 2 kan tadi. 2 kali 4 8. 77 kurang 8 kan 69. Jadinya ada jarak gitu. Awalnya kan tadi perulangannya sampai 73 lah, sampai 69. Habis itu 69 dikurang 4 lagi. Dikurang 4 terus. Agar dia berjarak gitu. Max G gitu juga. Kalau kita pakai for i 38 daun untuk 1, berarti perulangannya kan dari 38 kan di sini. Nah ini. 38 kan di sini, daun tuh 1. Kalau kita pakai ini, berarti perulangannya tetap gitu. Di sini-sini B terus, enggak pindah-pindah dia. Karena itulah kita pakai max G-nya. Max G-nya kan kita tambah terus dengan 4. Jadi lah, ditambah dengan 4, tiba dia di sini kan, tambah 4 lagi, di sini lagi dia. Jadi itulah fungsi max G dari max G dan max G-nya. Tadi kita sampai menginput sampai sini tadi lah. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Oh,
Udah Alif. Tolong Alif kondisikan hostnya. Berarti kan max G-nya udah sampai 38. Kita bikinlah algoritma. Kita bikin algoritma jika max G-nya 38, maka kita isi yang tengahnya. Jadi kita bikin jika max G, ini kan max G kan, jika max G sama dengan 38, maka begin end. Berarti yang akan kita bikin selanjutnya kan logika ke bawahnya. Logika ke bawah udah kita bikin tadi. Ini dia logika ke bawahnya. Tinggal kita copy paste. Jadi kalau max G-nya 38, kita isi yang tengahnya. Jika tidak, berarti kan kita isi yang kanan sama kiri. Di bawahnya tinggal kita bikin. Ini kan ada if max G sama dengan 38 dan begin end. Jika tidak, begin end. Berarti kan dicek dulu kondisinya. Apakah max G-nya sama dengan 38? Kalau max G-nya sama dengan 38, berarti yang akan berjalan itu adalah logika ke bawahnya. Jika tidak, maka kita bikin dia berjalan ke bawah, habis itu ke kanan. Ini kan ke bawah dulu, dicek dulu bilangannya, apakah ganjil atau genap. Kalau ganjil, berarti yang akan berjalan algoritma ke kanan. Kalau genap, ke kiri. Kalau kita jalankan, kalau kita pencet angka 1 berarti yang akan dijalankan itu prosedur masuknya. Sekarang kan JD-nya udah 4, nak. JD-nya 4. Diperiksa apakah max G-nya sama dengan 38. Max G-nya kan sekarang masih 10. Berarti
kode ini tidak akan berjalan. Kalau ini tidak berjalan, yang akan berjalan itu adalah else-nya. Else begin sampai end-nya. Habis itu kan dibikin animasi ke bawahnya. Dicek apakah bilangannya genap atau ganjil. Kalau ganjil ke kanan, kalau genap berarti ke kiri. Sekarang kan max G-nya udah sampai 38. Kalau max G-nya sama dengan 38, berarti yang akan berjalan itu ini. Logika ke bawah, ke kiri, ke kanan ini tidak akan berjalan. Karena kan kondisi if-nya sudah terpenuhi. Kecuali kalau if-nya ini tidak terpenuhi, maka yang akan berjalan itu else-nya. Berarti max G-nya kan udah 38. Coba kita import. Nah, sekarang udah sampai dia ke bawah. Tapi sama kayak tadi, nyangkut dia di situ terus. Jadi caranya tuh sama kayak tadi. Ada yang ingat nggak cara yang tadi itu kayak gimana? Kita harus menambahin Buat apa variabel tadi? baru. Ayo, Variabel baru. bikin variabel baru. Kita bikin variabelnya sebagai, kita bikin dulu lah nama variabelnya. Misalkan nama variabelnya Notepad. Atau max H lah. Max H. Kan kita udah bikin variabel baru max H. Max H-nya kan sekarang ini bernilai 0. Berarti kita kan langkah selanjutnya harus kita bikin perulangannya ini for i1 awalnya kan 23. Habis itu for i1 to di sini kita lihat to 22. Tunggu. Nah, ini kan 23 anak. Y-nya 23. Kalau di sini berarti 22. Di sini berarti 21. Habis itu 19, 17. Berarti kan jaraknya ada 2 tuh jaraknya. Gimana caranya kita bikin agar perulangannya itu berhenti di 23, 21, 19, 17. Dengan memakai max H tadi itu. Ada yang tahu enggak caranya? Kali 2. Yuk, coba kita bikin. Kayak gini, lihat.
Kalau ke atas Pakai dikurang. variabelnya dulu ya. Ayo, Variabelnya kali 2. maks A. Kalau kali 2 tambahnya ke bawah dah hasilnya. Oh iya, Ya, berarti jadi dikurang biar dia tuh naik dah. iya. Oh, Coba bikin yang tambah Jadi lengkap, kan, kita tengok adanya. ayo, di 3, kayak ini, Lep. Tambah maks A kali 2. Iya, iya. Nah, coba lihat. Masih tetap dia. Karena kan awalnya kan maks A itu nilai default-nya kan 0. 0 dikali 2, 0. Berarti 23 ditambah 0. Oh, jadi dia tetap di 23 terus dah. Iyalah, karena kan maksanya masih 0. Oh, Jadi harus kita deklarasikan maksa dulu berapa. ya kita deklarasikan sebagai angkanya berapa? satu bisa. 1. Coba dulu ya. Coba 1. Ya, bisa. Ya, tidak bisa. Karena kan maksanya 1. 23 ditambah 1 kali 2 kan 2. 23 Oh, tambah 2, 25. Ulang lagi. Maksanya 1 lagi. Dikali 2, 2. Karena itu masih tetap dia berada di sini. Karena kan maksanya tetap 1 terus. Diinkremenkan dulu ya maksanya. increment, di increment. Ayo, increment. Mak H sama dengan mak H plus 1. Bisa. Ayo, coba dulu. Malah tambah jauh. Oh, karena tambah. Iya, nggak tambah. Berarti Kurang. Bang, pintar. pintar anak sensei ya. Dapat bermain. Yeah.
kosong yang tengahnya jadinya. Berarti Jadi geser ke bawah apa tuh? ya Oh, karena langsung 23 kurang kurang 2 tak sih? Langsung jadi langsung di 21 dia. Enggak, yang iyalah 3 itulah langsung jadi 21 dia. Jadi gimana caranya agar 23? 25. Iya, coba kita bikinnya 25. Dua, dua. Oh iya 25 kan batasnya 22. Iya. Jaraknya 22. Ini aku 31. Wis. GG. Yeay. Ye, tinggal keluarnya lagi. Ya, sebelum kita masuk ke prosedur keluar, ada pertanyaan enggak dari teman-teman sekalian? Kalau ada pertanyaan, bisa di chat langsung atau langsung open mic. Ya, silakan ngerasain teman-teman. Mungkin ada yang masih bingung fungsi misalkan. Oke, berarti Max G Ayo. ke kanan, Max G ke kiri, Max H ke atas, gitu. Iya. Ini udah aku kasih tanda. Ini logika yang ke bawahnya. Max G kan kiri, Iya, iya, iya. Max G ke kanan. Oke, oke. Paham. Lanjut, lanjut. Ya. Kita lanjut nih. Oke, Lanjut. lanjut. Yuk lanjut. Mantap. Tetap semangat. Pantau Berarti teknik selanjutnya kan kita bikin prosedur keluarnya. Gimana caranya agar kita bisa membuat huruf yang sudah kita input tadi itu keluar dia. Caranya itu dengan mengambil di mana posisinya. L ini, misalkan kita mau mengeluarkan L. Tengok posisi L ini di mana. Kalau K, tengok posisi K di mana. Kalau udah dapat posisinya, berarti kita gerakkan dia ke atas. Berarti biar mudahnya kita bikin dulu prosedur keluar dari kolom tengah ini. Kalau kita mau mengambil huruf yang ada di kolom vertikal ini atau kolom atas ini, kita harus pastikan dulu berisi atau tidak kolomnya. Caranya itu kita pakai logika if.
Berarti gimana caranya agar kita memberitahu program kalau kolom yang atas ini kosong? Yaitu kan pakai logika if. Ini kan masih kosong kan? Udah kita Ya. input. Berarti dia berisi. Oh, maksanya. Nah, iya, kuncinya ada di maksanya. Kalau maksanya berisi, sudah pastilah kolom yang atas ini berisi. Jadi, Berarti if-nya maksa if maksa sama dengan 0. sama dengan 0. Dan berarti ini maksudnya jika maksanya 0, kita akan membuat animasi bergerak hurufnya sampai ke atas. Tapi bagaimana kalau ini maksanya kan 2. Kalau if maksa sama dengan 0, sedangkan ini maksanya bernilai 2. Padahal ini kan ada hurufnya. Kita tidak bisa membuat algoritma animasi ke atasnya. Karena kan tadinya kita bikin jika maksanya sama dengan 0. Jadi maksanya harus 0 dulu, baru bisa berjalan dia. Berarti maksa sama dengan 0 ini tidak bisa kita pakai. Karena kan padahal maksanya bukan 0 kan? Tapi ininya berisi. Jadi kita harus pakai logika if yang lain. Lebih dari 0 bisa. Ayo lebih dari 0. Coba kita lihat. Maksanya kan 11. 11 kan lebih dari 0. Berarti if maksa lebih dari 0, bisa kita ambil, kita bikin animasi bergerak ke atasnya. Lebih tanda kanan. Berarti ini artinya di saat maksanya besar dari 0, di saat maksanya lebih dari 0, disitulah kita bikin animasi bergerak ke atasnya. Ini kan maksanya masih 0. Berarti belum bisa berjalan animasi bergerak ke atasnya. Nah, berarti kan sekarang kan maksanya udah lebih dari 0. Kalau maksanya udah lebih dari 0, jadi bisa kita bikin animasi bergerak ke atas. Jadi sekarang tugas kita selanjutnya membuat animasi dari bawah ke atas. Kita kan udah bikin tadi animasi dari atas ke bawah. Kalau bawah ke atas, berarti kebalikan dari atas ke bawah. Kita tinggal copy algoritma ke bawah tadi. Berarti
Harus kita balikkan. Yang awalnya to jadi down to. Kita pindahkan. Satu. Ini kan maksanya kan udah lebih dari 1. Berarti dijalankan ini. Maksanya ditambah 1. Sekarang kan maksanya 1. Kalau maksa ditambah 1 berarti 2. 25 kurang 2 kali 2, 4. 25 kurang 4, 21. Berarti perulangannya mulai dari 21. Ini tadi kan 23, Nak. Ini 22, 21. Berarti mulainya dari 21. Coba kita jalankan prosedur keluarnya. Nah, malah dari sini deh. Harusnya kan dari bawah ini. Berarti tadi kan kalau tidak kita tambahkan, maksanya berarti bernilai 1. 1 kali 2, 2. 25 kurang 2, 23. Jadi seharusnya udah pas maksanya. Karena kita tambahkan dengan 1. Dia menjadi mulainya dari sini. Berarti maksanya kita hapus. Kalau kita lihat kan maksanya 4. Berarti 4 kali 2, 8. 8 kurang 25. 17, Nak. Berarti 17, 21. Ini kan 23, 22, 21,